Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Rabiatul Adawiyah dari Puskesmas Wedari Jaksa 2 akan menyampaikan edukasi mengenai kampanye peningkatan kesadaran diabetes mellitus dan hipertensi. Diabetes mellitus adalah suatu keadaan yang timbul karena ketidakmampuan tubuh dalam mengolah karbohidrat akibat kurangnya jumlah insulin atau insulin tidak berfungsi. Tipe-tipe diabetes mellitus dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, diabetes mellitus tergantung insulin atau disebut diabetes mellitus tipe 1. Kedua, diabetes mellitus tidak tergantung insulin atau disebut diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga, diabetes mellitus tipe lain. Dan yang keempat, diabetes mellitus dalam kehamilan. Faktor risiko yang menyebabkan seseorang mudah terkena diabetes mellitus meliputi 1. Adanya riwayat keluarga dari penderita diabetes mellitus. 2. Obesitas atau kegemukan. 3. Usia yang bertambah. 4. Kurangnya aktivitas fisik. 5. Merokok. 6. Penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. 7. Ras tertentu. Dan 8. Stres dalam jangka waktu yang lama. Gejala seseorang menderita diabetes mellitus meliputi 1. Sering kencing. 2. Mudah lapar atau haus. 3. Berat badan menurun. 4. Penglihatan kabur. 5. Luka sulit sembuh. 6. Mudah lelah atau mengantuk. 7. Kesemutan. Dan 8. Impotensi. Seseorang dikatakan menderita diabetes mellitus apabila mengalami trias gejala yang meliputi banyak makan, banyak minum, dan banyak kencing, serta ditambah hasil pemeriksaan gula darah puasa lebih dari sama dengan 126 mg per dl atau gula darah sewaktu lebih dari sama dengan 200 mg per dl. Komplikasi yang ditimbulkan akibat penyakit diabetes mellitus meliputi komplikasi akut dan komplikasi kronis. Komplikasi akut meliputi penyakit hipoglikemi atau ditandai kadar gula darah turun dan hiperglikemi atau ditandai kadar gula darah meningkat yang ditandai dengan adanya penurunan kesadaran. Komplikasi kronis meliputi penyakit jantung koroner, retinopati atau kelainan pada retina mata, nefropati atau kelainan pada ginjal, dan neuropati atau kelainan pada saraf. Pengelolaan diabetes mellitus meliputi beberapa macam. Yang pertama, perencanaan makan dalam pengaturan jumlah, jenis, dan jadwal makan. 2. Olahraga atau aktivitas fisik minimal 30 menit selama 3 kali dalam seminggu. Yang ketiga, minum obat secara teratur. Dan yang keempat, edukasi mengenai diabetes mellitus dan komplikasinya pada pasien dan keluarga. Pencegahan diabetes mellitus meliputi beberapa cara yang disebut dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara berkala. Ukur kadar gula darah Anda secara teratur di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat seperti puskesmas atau posbindu yang ada di desa masing-masing. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet gizi seimbang. I. Istirahat yang cukup 6-7 jam sehari. Dan K. Kelola stres. Selanjutnya mengenai hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan yang ditandai tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 dan atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mm air raksa dari 3 kali pemeriksaan. Jenis-jenis hipertensi. Hipertensi primer tidak diketahui penyebabnya dan hipertensi sekunder diketahui penyebabnya. Gejala seseorang menderita penyakit hipertensi meliputi sakit kepala, gelisah, jantung berdebar, penglihatan kabur, dan adanya rasa sakit di dada. Faktor risiko yang menyebabkan seseorang terkena hipertensi meliputi 2 hal. Faktor risiko yang tidak bisa diubah meliputi umur, jenis kelamin, dan genetik. Faktor risiko yang bisa diubah meliputi merokok, konsumsi garam berlebih, kegemukan, kurangnya aktivitas fisik, mengkonsumsi alkohol, dan stres. Komplikasi yang ditimbulkan akibat penyakit hipertensi meliputi penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, retinopati, penyakit pembuluh darah tepi, dan gangguan saraf. Ingat,
hanya 50% dari mereka dengan hipertensi sadar bahwa mereka memiliki hipertensi. Periksa tekanan darah secara teratur di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, seperti puskesmas atau posyandu yang ada di desa masing-masing. Jika Anda didiagnosis hipertensi, ikuti saran dokter, minum obat secara teratur, diet gizi seimbang, upayakan aktivitas fisik, hindari asap rokok, dan hindari mengkonsumsi alkohol. Ingat pesan saya, jangan mau dikendalikan oleh diabetes mellitus dan hipertensi. Justru sebaliknya, kita yang harus dapat mengendalikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.